Ya, baik, terima kasih. Di sini kita akan membahas terkait dengan perkuliahan mobile programming ya. Nah, kita OS-nya menggunakan Linux ya. Kita menggunakan Linux. Nah, ini walaupun di kelas kita menggunakan media Zoom supaya bisa terekam kegiatan kita, dan perkuliahan mobile programming ini sekali lagi kita menggunakan DAT ya, DAT programming, bahasa pemrograman DAT, framework-nya pakai Flutter. Ya, kita pakai Flutter. Bagaimana caranya? Kita akan coba untuk mempraktekannya. Pastikan kita instalasi Visual Studio Code dulu. Ya, silakan dibuka dulu. Nah, kalau seperti ini berarti belum terinstall ya. Ya, belum terinstall Visual Studio-nya. Silakan diinstal dulu. Oke. Nggak bisa ya, bentar. Jadi di sini kita akan coba melakukan. Yang sudah instalasi? Sudah semua Visual Studio. Ada yang belum? Hah? Oh, pakai apa? Android Studio. Nggak berat itu. Ya wis, nggak apa-apa, monggo, bebas ya. Cuma memang mau pakai Android Studio boleh ya. Tapi di sini internetnya kok lemot ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin kita bahas bagaimana instalasi Docker dulu aja wis, karena ini internetnya juga ada kendala ini kayaknya ya. Bentar, kita lihat aja instalasi Docker. Ya, baik. Bagaimana cara instalasi Docker-nya? Monggo kita akan mempraktekannya. Langsung saja. Siapa yang share screen ini? Saya aja ya. Hah? Siapa? Ya, siapa lagi? Siapa? Nanda? Ya, silakan share screen. Ya. Oke, dimaksimal saja Mas, maksimal dulu. Caranya bagaimana? Instalasinya. Pertama harus diupdate kita ngupdate repositorinya dulu ya. Repositori. Ya, repositori untuk Linux. Ya, di mute aja, kan kita di kelas ya. Repositori untuk ya, jadi ada caranya bagaimana kita itu bisa mengubah reponya di OS kita. Pastikan kita menggunakan versi yang berapa itu harus tahu. Ya, itu yang perlu kita perhatikan ya, terkait dengan ini. Ya, reponya sudah dibuka semua. Cara bukanya gimana? Nano etc. Terus apt atau apa itu ya? Nano etc source list-nya itu loh, kita buka dulu. Coba diketikkan di situ. Di stop dulu Mas, stop dulu. Ctrl C. Ya, Ctrl C, kita masuk source list-nya dulu. Nano, masuk root dulu, masuk root. Sudo sudah, sudo su. Oke, masuk root. Ketikkan di situ nano etc/apt kalau tidak salah ya. apt source list. Ya, dicoba dulu. Enggak ada. Dan sources pakai S ya. Ya. Ya, apa tadi? Nano, coba di Ctrl X dulu, Ctrl X dulu. Ya, di situ ada nano/etc/apt/source list. Nah, itu kita ngupdate source list-nya. Silakan dipraktikkan dulu. Kan kita langsung di kelas kan? Ya. Baik, enter aja. Pakai tab itu, enter.
Nah, ini dihapus dulu. Cara menghapusnya di kontrol K aja, kontrol K. Kontrol K. Terus ya, di sini aja langsung kontrol K. Terus semua sampai bawah. Ya, oke. Ini kita hapus semuanya aja, ya. Ini reponya kita perbarui dulu. Ya, perbarui dulu. Kemudian dari sini kita buka Google. Google. Ya, Chrome-nya, buka Chrome. Nah, ini muncul ini. Ya. Buka aja Google repository Ubuntu versi berapa, gitu aja. Ini versi berapa, Mas ya? 20.04. Ada yang 22? Tidak ada ya? 20.04 semua. Ya, berarti ketika repository UB 20.04. Oke, itu diklik aja. Yang repository lokal. Nah, oke, klik. Kita pilih yang lokal aja. Nah, di situ tinggal milih ada Bisnet, ada Darutama, ada Tautama, ada UGM. Coba bawa lagi. Kambing UI, PEN. Nah, pakai Kebopen juga bisa. Coba pakai Kebopen aja. Ya, itu di copy aja semua. Ya, di copy aja. Ya, copy, paste tadi, buka di terminal. Kenapa di kelas ini saya wajibkan pakai Linux? Ya, mau, loh, kok salah ngopinya? Atasnya kok muncul di screen. Ya, atasnya dihapus saja itu. Ya. Kontrol N aja, no aja, no. Yes aja nggak apa, yes. Y, ketikan Y. Nah, ini belum kehapus akhirnya. Nggak bisa kontrol K itu. Ya, caranya dihapus dulu. Terus masternya, kopinya ya, tadi di copy aja. Ya, jangan oke. Copy. Ya, paste lah. Sudah. Yang lain bisa ngikuti? Belum? Bunga di sini aja. Oh iya, kalau tinggal. Ya, tekan Ctrl X, Ctrl X ya. Ctrl X. Ya, Ctrl X nanti muncul notifikasi, tekan yes. Y, ketikan Y. Enter. Ya. Coba dilihat lagi Nano ETC itu sudah tersave atau belum. Nah, ini adalah untuk kita menggunakan reponya lokal. Lokal itu area Indonesia ya. Jadi kita menggunakan miliknya Pens. Kalau Pens ini misalnya ternyata reponya lagi down atau gimana servernya, ya kita bisa alihkan ke yang lain. Jelas ya? Ya, mohon yang di kelas juga ngikutin nanti. Nah, oke, Ctrl X. Ya, berikutnya kita update dulu. apt update. apt update, enter. Nah, proses ini yang membutuhkan koneksi internet, ya, butuhkan waktu dan internet yang karena kita menggunakan Kebopens ini ya, jadi memang ya tergantung internet kita. Ya, itu caranya untuk menggunakan repository. Ya. Baik, itu terkait dengan perkuliahan kita ya. Untuk hari ini kita mempraktekkan bagaimana pakai ini. Oh, error ya. Internetnya atau gimana ini? Atau Kebopennya yang ya, coba tethering. Bisa enggak atau tetap error? Ya, coba. Harusnya bisa harusnya. Ya, internetnya down ya? Betul ya? Kalau tethering bisa? Oh, berarti bukan dari Kebopennya ya? Berarti internet ini ya, Bro. Sini yang
Ya bisa. Oke. Mana? Nggak tampil. Diulangi lagi. APT update. Ya, oke. Nah, ini proses update. Jadi memang membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu. Dan internet juga mempengaruhi. Silakan tethering aja kalau yang nggak bisa. Dan memang kuliah kita ya memang harus berkorban gini ya. Kalau nggak bisa internetnya ya pakai tethering. Apalagi mobile programming. Nanti dependensinya perlu update reponya mana, connect internet lagi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, tadi tidak masalah ya, namanya kita sudah masuk di prodi teknik informatika, ya kita harus siap dengan konsekuensi yang ada. Ya, jangan mundur ya, atau malah pindah jurusan lain ya. Nah, ini jangan ya, sudah cukup ini aja, biar nanti nggak sia-sia waktu Anda ya. Baik, kalau sudah APT upgrade. Ya, APT upgrade. Oke, kita upgrade. Enter. Nah, maka di sini akan proses upgrade dari yang sudah kita ini butuh sekitar 586 MB ya. Ya, enter aja Y. Oke, ini prosesnya sudah terupdate. Nah, bagaimana setelah ini ada cara-cara yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan instalasi Docker di sini. Hari ini kita akan coba instalasi Docker. Ya, caranya gampang ya, nggak susah. Ya, nggak susah instalasi Docker. Penting Anda ngikuti, insya Allah bisa. Dan banyak tutorial yang ada di sini. Fungsinya Docker ini apa sebenarnya ya? Nah, ini kita bisa menjalankan service yang banyak menggunakan Docker. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Docker ini selain mata kuliah saya ada yang bahasa. Sistem operasi. Praktikum. Teori. Pak Sofin ya. Nah, pakai Docker ya. Sudah nginstal gini juga belum? Sudah instalasi Docker juga? Hah? Sudah selesai? VirtualBox. Kalau sekarang, Linux ya. Ada yang pakai VirtualBox? Nggak boleh VirtualBox ya, harus Linux. Ya, satu semester ini. Kalau setelah satu semester balik lagi Windows, terserah ya. Karena kenapa? Supaya nanti kita itu seragam ya, tidak beda-beda, sehingga nanti harapannya bisa berhasil semua. Mau dual boot boleh, ya, mau dual boot boleh. Nah, dan kenapa saya memutuskan pakai Linux Ubuntu? Ya, kalau kita lihat ya dari pengalaman ini lebih mudah penggunaannya Linux untuk yang Ubuntu ini, karena dia menyediakan grafis dan juga untuk yang LTS-nya juga ada. Jadi grafis ini untuk kita yang sudah familiar dengan Windows, mau meninggalkan Windows susah, bisa pakai Ubuntu. Lainnya juga ada yang Linux Mint, juga ada yang versi grafis. Kenapa nggak pakai yang lainnya ya? Supaya kita sama reponya sama ya. Nanti kalau ada error atau apa bisa kita kondisikan. Ya, baik ini dan ini masih butuh waktu untuk upgrade seperti ini. Dulu waktu sistem operasi sudah sampai repo enggak update seperti ini? Baru semester ini. Oh. Mana? Reponya mana? Win Malang. Oh, repo. Docker. Ya. Dockernya for Windows berarti? Enggak. Linux, tapi pakai VirtualBox ya. Ya, pakai VirtualBox. Baik, bagaimana cara installnya? Masnya buka di Google. Di Google, bukan? Ya. Di situ instalasi Docker. Docker di Ubuntu ya. Enter. Oke. Yang Digital Ocean aja. Digital Ocean. Klik.
Oke. Nah, di situ bawah itu. Nah, ini bentar, pengantar dulu. Nah, ini sebenarnya belajar gini itu sudah ada semua di internet ya. Tinggal kita mau mempraktekkan atau tidak. Jadi Docker ini kalau kita lihat itu adalah aplikasi yang digunakan untuk penyederhanaan proses pengelolaan proses aplikasi di dalam kontainer. Jadi kalau kita lihat kontainer itu seperti kayak virtual tuh ya, virtual. Ya, jadi nanti kita bisa menjalankan beberapa kontainer di dalam Docker itu sendiri. Bawa lagi, prasyaratnya di sini ini karena pakai Ubuntu 20 maka menyesuaikan ya 20.04 ya. Cara installnya tadi yang langkah 1 ini sudo apt update kan sudah ya. Nah, nanti berikutnya adalah yang kedua, di copy aja itu. Sudo apt install, nah itu di copy aja. Nah, ini untuk menginstalasi paket ya menggunakan HTTPS. Ini harus connect internet ya. Ya, silakan coba dibuka di tadi upgrade-nya sudah selesai atau belum? Mana tadi? Oh, masih proses ya, sudah 98%, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Jadi itu ya, nanti kita akan coba instalasi sampai berhasil. Jadi Docker ini harapannya memang hal yang mendasar ketika kita menggunakan OS tertentu ya. Apakah ada versi Windows? Itu ada, Docker for Windows ya. Sehingga kita bisa membangun service yang ada pada komputer kita atau PC kita dengan tujuan ya supaya nanti bisa tahu lah ya service mana yang running dan yang sebagainya. Nah, nanti mekanisme di mobile programming ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Kita pakai Flutter, pakai Dart, nah itu wajib. Nah, dari situ berikutnya adalah kita harus instalasi juga untuk aplikasi yang berbasis Odoo nantinya. Jadi itu yang kita gunakan untuk XML ya, XML-nya. Jadi kita buat web service-nya di situ. Makanya kita taruh di Docker ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita install Docker dulu. Tadi di paste aja. Yang kedua, apt update yang sudah ya. Kita copy. Nah, ini lewat HTTPS, paste aja. Ini harus connect internet. Paste. Ya, enter. Nah, ini akan membaca paket listnya. Oke, klik Y. Nah, ini langsung dia ngupdate repositorinya. Oke. Nah, ini nunggu sampai selesai. Ya, kalau sudah, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita tambahkan kunci GPG-nya untuk repositori. Klik aja, copy. Nah, paste di situ. Enter. Nah, ini kurang internet juga ini. Klik OK ya. Kalau OK sudah nggak ada masalah. Lanjut lagi. Langkah berikutnya adalah tambahkan repository Docker ya ke apt. Coba klik copy, paste di situ. Ya, enter. Ya, ini proses untuk menambahkan Docker pada komputer kita. Coba lanjut lagi. Sudah ya. Berikutnya adalah apt update. Copy. Ya, paste. Enter. Ya. Ini proses update. Tujuannya supaya aplikasi yang kita jalankan ini berfungsi. Berikutnya, pakai ini, Docker CE ya, paste di situ. Ya, oke, sudah. Ini versionnya, kita lihat ya. Jadi di situ sudah muncul. Ya, coba satunya lagi tadi.
kita install Docker CE. Ya, paste, enter. Ya, sekali lagi sudah klik Y. Nah, ini proses instalasi. Butuh 397 MB ya untuk penambahan di disknya. Nah, ini juga sama. Ini membutuhkan koneksi internet. Ya. Kemudian lihat tadi yang di tutorialnya, buka dulu Mas. Dan yang terakhir, kita sudah install tadi ya. Kita lihat status Docker dengan menggunakan perintah itu di copy sudo systemctl status Docker. Nah, itu untuk memeriksa apakah Dockernya sudah sesuai atau belum. Ya, copy, terus dilihat di, ya masih install berarti tunggu selesai dulu. Ya, tunggu selesai karena butuh sekian MB ya untuk mendownload. Ya, sekali lagi seperti ini. Jadi harapannya nanti adalah di mata kuliah di kelas ini ada supporting juga di praktek. Ya, di praktek saya belum sampai membahas Docker seperti ini, tapi di kelas saya bahas. Di praktek kita ada ini apa namanya lab kan ya, yang sudah support di sana, sudah menggunakan Mac ya. Mac-nya versi berapa itu? Ada yang tahu enggak? Terbaru kan misalnya generasi berapa, nanti coba dicek. Saya lupa kemarin. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi memang untuk yang praktek saya kira nggak ada masalah untuk supporting itu. Nah, sekarang yang di kelas ini kan nggak mungkin kita ke lab ya, karena jumlahnya yang cukup banyak ini. Maka kita usahakan nanti ya tetap wajib bawa laptop ketika di kelas. Dan nggak boleh nyoba ya, silakan dicoba dulu. Oke, kok tidur? Nggak kerasa dia, terus biarin aja, biarin. Sampai kuliah selesai. Oh, nggak sadar. Ya, biarin aja, itu lagi nyenyak tidurnya. Masuk Zoom nanti. Ya, itu lagi serius itu mendengarkan saya tertidur itu. Ya, oke. Habis ini berhasil outputnya di share screen di e-learning ya, e-learning atau di Google Classroom nanti saya siapkan. Ya pas aja Mas. Tadi pas aja. Belum? Atau yang ya bukan. Copy aja tadi yang satunya. Ya, sudo systemctl status docker enter. Ya, maka di sini kalau sudah running gini berarti dockernya sudah jalan ya. Sudah jalan. Oke, sudah running seperti ini berarti sudah jalan ya. Nah, ini sudah bisa digunakan ya. Berikutnya adalah kita install Docker Compose. Buka dulu tutorialnya tadi. Coba di share screen Mas, nggak kelihatan tuh. Ya, oke. Buka di ini di apa namanya Google, ketika instalasi Docker Compose. Ya. Ya. Ya, oke, diklik aja itu. Ya, Docker Compose. Sudah ya. Langsung aja. Cara installnya di copy aja itu. Yaitu kita install curl-nya dulu. Nah, kita install Docker Compose. Ctrl C aja nih. Ya, paste. Nah, ini juga sama, enter. Jadi ada Docker dan Docker Compose. Nah, setelah proses ini dibiarin aja ya sampai proses selesai dan harapannya bisa running ya. Oke, Cihamut berikutnya untuk
Qtable-nya ya. Oke, di copy aja itu Mas, sudah? Ya. Kemudian dipaste di situ. Oke, enter. Nah, itu sudah. Terus berikutnya, langkah berikutnya adalah kita tentukan Docker version, Docker Compose version. Ya. Enter. Oke. Ya, sudah. Sudah muncul seperti itu ya. Langkah berikutnya berarti ini sudah kita instalasi Docker Compose version. Nah, coba cara ngetesnya gimana? Coba ketikkan Docker spasi PS spasi main A. Main A. Enter. Ya. Kan ada header apa itu? Container ID, kemudian apa? Image, terus comment, create, status, port, dan names. Ya. Jadi seperti itu. Jadi akan muncul model seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menginstalasi suatu server di sini, yaitu Odoo server ya. Nah, kita akan coba instalasi, buka dulu di Google-nya tadi lagi. Silakan Anda ketikkan ya tab baru Odoo 15 GitHub ya, GitHub, ketikkan aja GitHub spasi min hng, min bukan min hng, ya hng, gandeng, hng-nya gandeng, enter. Nah, di situ akan muncul min hng GitHub yang bawah. Tapi kok 14 ya? Di atasnya berarti, atasnya, atas sendiri. Atas sendiri, Mas. Nah. Oke, klik. Kita masuk GitHub. Nah, di sini coba klik arahkan ke Odoo 15 Docker Compose itu. Klik. Ya. Nah, di sini ini adalah bawaannya ini. Kita akan coba instalasi. Caranya bagaimana? Pilih kode itu. Kode download zip. Ya, download zip. Setelah ini nanti diupload ya. Saya batasi secepatnya untuk upload ya. Download zip. Sudah? Kalau sudah, show in folder. Oke, itu pindah aja di home. Di-extract dulu, Mas. Ya, di-extract dulu coba. Klik kanan, extract here. Oke. Pindah di home, bukan di download, di home. Ya. Nah, itu di copy aja itu. Ya, sudah ya. Paste di situ. Loh, di download tadi. Nah, itu loh, sebelahnya itu loh, sebelah terus duduk. Nah, itu di-cut aja itu. Ya, pindah ke home. Nah, di rename itu. Di rename, coba di rename. Coba lihat dalamnya, ada file lagi enggak? Klik dua kali, klik. Oh, udah betul ya. Di situ ada file add on, docker, etc dan sebagainya. Udah betul, di rename aja itu. Odoo 15, Odoo strip 15. Ada. Yang Odoo strip 15. Rename, klik. Nah, ini sudah muncul di sini di home. Langkah berikutnya adalah buka tadi di apa namanya terminal. Nah, kita akan coba mempraktekkan ya ini ya. Nah, bagaimana ini? Kita lihat, coba ketikkan ls. Kita lihat direktorinya. ls, di situ apa saja? Android, desktop, dan sebagainya kan? Nah, itu muncul Odoo 15. Maka kita masuk direktorinya dengan menggunakan perintah cd Odoo 15, enter. Nah, kita lihat lagi ls isinya Odoo 15. ls isinya ada add-on-nya nih ya, Docker Compose dan sebagainya. Anda ketikkan Docker Compose pakai tab aja. Ya. Ya. Oke, Docker
Compose, bukan YAML, YAML-nya dihapus. Nah, kita akan mengeksekusi di sini menggunakan Docker Compose App, spasi App, Enter. Nah, ini proses untuk menginstalasi Odoo 15 ya, menggunakan Docker. Dan ini prosesnya butuh waktu. Berapa lama? Ya tergantung dengan internet kita. Baik, dari sini ini proses nanti sampai selesai. Yang jelas paling enggak mungkin ya, perkiraan mungkin 1 giga mungkin ya. Nah, sudah bangun Mas? Sudah bangun? Kamu ngantuk dari mana tadi? Tak suruh biarin tadi, dibangunin tadi. Ya, enggak apa-apa. Namanya tidur itu adalah kenikmatan ya. Enggak bisa tidur itu gimana? Susah ya. Ya. Oke, yang penting nanti minggu depan bisa semua ya. Baik, ini pooling data ya, pooling data. Jadi di sini contoh bagaimana kita instalasi Odoo-nya di Docker. Dari sini kita lihat dulu, semoga aja nggak lama ini. Bisa tampil. Ya. Sekali lagi, saya berharap keluar dari kelas ini sudah bisa hari ini ya. Kalau enggak bisa, silakan koordinasi atau nanti nunggu video saya, nanti saya upload. Supaya nanti tidak ada kendala ya. Karena ini hal vital yang harus dilakukan ketika kita memang untuk melakukan konfigurasi yang lain-lainnya. Jadi di sini kita pakai Odoo framework-nya. Baik, jadi itu saya berharap nanti teman-teman juga bisa ngikuti. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tanyanya offline aja, langsung angkat tangan. Zoom ini untuk rekaman aja. Ada yang tanyakan? Enggak ada? Disampaikan nih, apa tanyaannya? Hah? Ulang gimana? Tadi kan saya habis install udah, terus view SDK-nya udah, emulator udah. Saya kan mau buka VS Code, terus itu freeze. Saya restart kan Pak. Power terus saya hidupin lagi. Coba. Ini sandi yang benar. Ulang lagi. Kalau yang salah. Ini OS-nya berarti ya? Ya, ini dual OS atau satu? Dual. Wah. Coba masukin lagi. Itu berarti pas dulu salah, Mas. Bener, Pak. Kalau bener ulang gini, tapi kalau salah nanti gini, Pak. Kok tidak masuk daftar? Gini. Nah, kalau yang salah gini, tadi tidak masuk daftar. Enggak, kalau ini bikin apa yang lain, user yang lain. Diinstal lagi aja enggak apa. Perbarui. Tapi sandinya sih. Nah, ya, berarti kan instalasinya ada yang ini, Pak. Ini berarti sandi yang lama ya? Ya. Mana? Nah, maaf itu tidak bisa login kan? Iya. Ya diinstal lagi aja. Install ulang lagi. Gimana? Ubuntu-nya apa? Ubuntu-nya. Ya. Punya ininya, punya apa? Rufusnya sudah lah ya. Kemungkinan pas instalasi ada yang ini. Baik, ada lagi tanyakan? Monggo. Ya, silakan. Apa? Ya di YouTube belum ini, masih di cloud-nya ini. Ya, banyak udah tanyakan? Udah ada? Oh, ngecas. Ya. Iya, kemarin salah teknis itu. Ya pokoknya ada gambarnya lah ya, diikuti itu. Ternyata saya nggak ngerti itu, mic-nya yang error itu kayaknya kemarin. Tapi ini insya Allah ada. Ini saya gunakan laptop ini. Kemarin gunakan PC saya. Semua orang loh kok nggak bisa gitu ya. Berarti berikutnya nanti saya kasih mic-nya. Saya mohon maaf kemarin audionya nggak muncul memang. Ya.
Tapi ada hasilnya di situ, ada codingnya dan sebagainya ya. Baik, coba dilihat di terminalnya tadi, Mas. Coba muncul enggak? Oh, belum itu. Mana 500? Oh, masih kurang. Ya, oh iya. Masih banyak ya. Ya. Jadi itu dari saya. Setelah ini jalan, nanti Anda ketikkan ya. Coba nanti Anda ketikkan ulang menggunakan perintah docker apa tadi? Tapi nunggu ini selesai dulu ya. Nanti kan akan muncul servisnya running ya, servisnya running. Dari situ nanti tekan Ctrl C untuk menyetop, Anda docker compose up lagi atau up main D. Ya, coba ditulis di notepad, Mas. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Sudah selesai ya. Coba gantian Mbaknya yang share. Masnya stop dulu. Coba share dulu, Mbak. Ini kuliah offline, tapi tampilannya di Zoom ya, enggak apa-apa ya. Oke, di maximize. Seperti ini contohnya. Coba di maximize, Mbak. Oke. Kalau sudah ini berarti sudah berhasil. Ya, caranya gimana? Tekan Ctrl C, Ctrl C. Nah, harapan saya gini ya, di kelas ikuti sampai ini. Oke, kalau sudah ketikan docker compose up main D. Up up tulisannya. up spasi main D. D itu adalah database ya, enter aja. Nah, ini untuk merestart. Oke, kalau sudah ketikan docker ps main A. Docker ps spasi main A. Main A. Enter. Ya. Maka di situ ada kontainer ID kan ada kan? Jadi di situ image-nya image Odoo 15 sama Postgres 14. Itu running di Docker nih sudah. Jelas ya? Cara uji cobanya buka browsernya, Mbak. Buka browser. Ya, ketikkan localhost -2 portnya 10015. Enter. Nah, ini sudah ya. Tinggal master password dimasukkan aja. Defaultnya adalah minhng.info. minhng.info. hng.info. Oke, database name dibuat aja namanya. DB siapa namanya? DB Nabila misalnya. Emailnya silakan masukkan email aktif. Oke, @gmail.com. Nah, passwordnya nggak usah ditunjukkan kalau ini. Masukkan sendiri passwordnya. Nah, ketika masukkan password, ini jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa, perhatian dulu. Mbaknya sudah berhasil? Sudah? Sudah ya, seperti ini. Tampilan di Zoom ini. Sudah ya? Oke, Indonesia ya, Indonesia. Oke, create database. Ya, ingat ya, username-nya Mbak ya, email sama password, jangan sampai lupa. Baik, terima kasih. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Ini mungkin saya akhiri dulu untuk Zoom rekamannya. Nanti Anda bisa ngakses selalu di akun saya itu yang saya share. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, nanti skenario-nya gimana? Kita ada aplikasi di sini, ada JSON-nya atau web service-nya, kita gunakan untuk di mobile apps-nya pakai Flutter. Baik, itu dari saya. Mungkin itu dulu, saya akhiri karena ini mau Jumatan ya. Ya, ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau nggak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.